Halo, selamat datang kembali. Langsung aja yuk kita gali lebih dalam sumber-sumber Anda kali ini. Ternyata fokusnya menarik banget ya, soal momen-momen ajaib itu. Kapan sih perubahan besar atau terobosan penting tuh beneran kejadian? Iya, betul. Dan yang cukup nonjok dari sumbernya, khususnya buku Same as Ever itu, keajaiban ini seringnya justru nggak muncul pas semua lancar jaya, tapi malah pas ada tekanan, pas sulit gitu. Wah, menarik tuh. Jadi bukan pas kondisi ideal ya. Justru sebaliknya. Mari kita bedah deh, kapan tepatnya momen ajaib ini bisa muncul? Oke. Nah, di sumber Anda itu ada satu bab judulnya When the Magic Happens, ketika keajaiban terjadi. Intinya yaitu tadi, perubahan paling gede seringnya malah dipicu kejadian buruk. Pas orang panik, kaget, atau khawatir banget. Contohnya ada, yang spesifik gitu. Pabrik Triangle Shirtwaist di New York tahun 1911. Oh iya, pernah dengar sekilas. Gimana detailnya? Sumbernya cerita gimana saksi mata ngelihat pekerja lompat dari gedung yang kebakar. Deskripsinya itu, gedebuk mati, gedebuk mati. Oh, ngeri banget kan? Astaga, iya, kebayang mengerikannya. Tapi, justru kengerian ini yang bikin seorang Francis Perkins itu tergerak. Dia langsung mendedikasikan hidupnya buat perjuangin hak-hak pekerja. Dari situ muncul gerakan reformasi besar-besaran. Jadi, ya itu, tragedi jadi katalis. Wow, jadi dari situasi yang sangat buruk, muncul dorongan kuat untuk perubahan positif ya. Pola yang menarik banget. Betul, pola tekanan ekstrem memicu transformasi. Dan ini nggak cuma di kasus sosial gitu aja loh. Oh iya, di mana lagi kelihatan? Sumbernya juga nunjuk ke area lain, inovasi militer. Militer? Kenapa militer bisa inovatif banget dalam situasi tertentu? Bukannya biasanya kaku? Nah, justru itu. Sumbernya bilang bukan semata-mata karena orangnya pinter-pinter, tapi karena ada urgensi yang luar biasa, mendesak banget. Urgensi kayak gimana tuh? Logikanya simple tapi kuat. Kalau kita nggak nemu solusi sekarang, ya kita semua bisa mati. Gitu kasarnya. Masuk akal. Taruhannya nyawa ya? Iya, urgensi eksistensial kayak gitu, itu bisa ngilangin hambatan-hambatan biasa. Biaya jadi nggak masalah, birokrasi bisa diterobos. Jadinya ada kolaborasi, ada fokus yang, susah banget dicapai kalau situasinya lagi damai, lagi tenang. Contohnya? Yang terkenal mungkin? Ya, contoh klasiknya proyek Manhattan pas Perang Dunia II itu. Sumber daya gede banget dikerahin buat satu tujuan aja. Karena ya itu tadi, taruhannya hidup mati. Pertanyaan bagus, sumber Anda juga kasih kutipan menarik nih dari seorang tentara. Gimana bunyinya? Dia bilang gini, saya berharap untuk ingat agar tetap takut karena itu cara terbaik untuk tetap hidup dan tidak membuat kesalahan ceroboh. Jadi rasa takut atau stres yang terkelola itu justru bisa bikin lebih waspada ya, nggak teledor. Bisa jadi begitu. Terus ada lagi kutipan dari Nassim Taleb, ini juga menarik. Apa kata Taleb? Katanya, energi berlebih yang dilepaskan dari reaksi berlebih terhadap kemunduran adalah yang berinovasi. Wah, dalam tuh. Jadi bukan cuma bertahan, tapi justru energi dari kagetnya kemunduran itu dipakai buat lompat lebih jauh. Dari sumber Anda. Keajaiban itu kadang datangnya dari hal simpel yang sering kita anggap remeh. Oh iya, contohnya apa nih? Ada cerita tentang peneliti kanker top, Robert Weinberg. Oke, terus? Dia ngaku, dan ini agak ironis ya, kalau sebenarnya ngebujuk orang berhenti merokok, sesuatu yang lebih ke psikologis, ke perilaku, bukan sains canggih, itu bisa jadi dampaknya lebih besar buat ngelawan kanker dibanding penelitian biologis dia yang rumit itu. Serius? Peneliti kanker sendiri yang bilang gitu? Iya, tapi dia juga bilang usaha pencegahan kayak gitu tuh pada dasarnya nggak menarik buat ilmuwan kayak dia. Loh, kok bisa? Padahal dampaknya besar. Nah, itu dia. Ini nunjukin sesuatu ya. Kita tuh seringkali lebih tertarik sama yang kompleks, yang teknis, yang canggih. Sampai-sampai solusi simpel yang efektif malah kelewat karena dianggap kurang keren atau kurang wah. Wah, ironis banget ya. Nyari solusi rumit, padahal yang simpel ada di depan mata, tapi nggak dilirik. Begitulah kadang. Dan ini nyambung ke bentuk keajaiban lainnya yang juga dibahas. Apalagi tuh? Kekuatan efek gabungan, compounding. Compounding. Kayak bunga berbunga gitu ya? Iya, mirip gitu. Konsepnya kecil dan luar biasa. Jadi bukan satu lompatan gede, tapi hal-hal kecil yang dilakuin terus-menerus, numpuk, nambah, akhirnya jadi sesuatu yang gede banget seiring waktu. Contohnya di mana aja tuh bekerjanya? Ya di evolusi, bangun kebiasaan baik, terus juga di investasi jangka panjang. Investasi?
Ada contoh spesifik? Sumbernya nyebut investor, Howard Marks, katanya hasil investasi dia per tahun mungkin biasa aja, nggak selalu yang paling top. Terus, kok bisa masuk kategori ajaib? Karena dia konsisten. Selama 14 tahun, konsistensinya itu bikin dia masuk ke kelompok elit, 4% investor teratas. Wow. Jadi kuncinya bukan ngejar hasil paling tinggi sesaat, tapi konsisten dalam jangka panjang ya? Persis, kayak bola salju yang ngegelinding dari atas bukit. Awalnya kecil, tapi pas sampai bawah jadi raksasa. Ini mengubah cara pandang banget ya. Pertanyaannya jadi bukan gimana dapat hasil paling tinggi sekarang, tapi Tapi jadi, hasil bagus apa yang bisa saya pertahanin secara konsisten untuk waktu paling lama? Dan ini butuh sabar, butuh lihat jangka panjang. Susah kan di dunia yang maunya serba instan? bener banget. Susah tapi penting kayaknya. Jadi kalau kita rangkum nih dari berbagai contoh tadi, keajaiban itu mau inovasi gede, perubahan sosial, atau sukses jangka panjang, ternyata seringnya lahir dari kondisi nggak nyaman ya. Bisa dari tekanan krisis, urgensi yang mencekam, tantangan gede, atau malah dari numpuknya tindakan kecil yang konsisten yang seringkali kelihatannya nggak menarik di awal. Kesulitan dan kesederhanaan ya, dua sumber kekuatan yang sering kita lupain kayaknya. Bisa dibilang gitu, jadi intinya mungkin bukan ngejar nyamannya atau rumitnya, tapi paham gimana kondisi-kondisi tadi bisa jadi katalis. Nah ini jadi mikir nih. Mungkin ada pertanyaan buat kita renungkan bareng ya, buat Anda juga yang dengerin. Coba ditengok lagi ke belakang, ke perjalanan hidup Anda. Ada nggak sih periode yang rasanya penuh tekanan, nggak nyaman banget, tapi justru dari situ malah muncul pertumbuhan, atau ide baru, atau solusi yang nggak kepikiran sebelumnya? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Dan kalau kita udah paham pola-pola yang kita omongin ini, kira-kira gimana cara kita mandang tantangan yang lagi dihadapi sekarang? Atau bahkan mendang hal-hal kecil dan biasa yang lagi kita kerjain? Bisa jadi beda kan? Iya, bisa jadi banget. Memahami dari mana kemajuan itu sering datang, itu bisa mengubah sikap kita menghadapi kesulitan, juga peluang di depan kita. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan kita yang cukup mendalam kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.